Jadi disitulah dia pertama kali juga sekolah modeling kan. Pokoknya selama saya tinggal di sana, saya lihat dia ada bakat itu, saya lesin dia modeling sempat setahun lebih. Nah, itu saya juga yang nganterin segala macam. Jadi dia belajar modeling itu sebenarnya di daerah, bukan di Jakarta. Kemudian dan tak banyak yang mengira itu adalah katanya rumahnya Natasha Wilona, kapan mau direnovasi. Ini bisa dijelaskan Oh, sebenarnya itu ngontrak. Kan udah pernah diceritain dulu di vlog kita yang dulu ya, yang Milona ada kan di YouTube-nya Milona. Jadi kita tuh ngontrak di situ itu loh. Jadi waktu eh kan kakaknya waktu itu kelas 1 ya. Milona masih di TK, di situ ya itu eh tahun berapa ya saya lupa sih itu. Pokoknya seingat saya cuma tinggalnya sempatnya emang cuma 2 tahun sih di situ. Kenapa saya ngontrak di situ? Karena murah. Kalau nggak salah waktu itu setahun cuma 2 juta. Makanya sekarang kan nggak ada lagi tuh segitu. Jadi rumah itu emang dekat ke sekolah. Nah, jadi di seberang rumah itu kan rumah Bu Haji yang kita ngontrak. Di seberangnya itu emang ada rumah saya punya ini, papa saya punya adik tuh. Nah, itu emang di seberangnya tuh. Nah, pikir ya udahlah kan berdekatan sama keluarga juga jadi agak aman gitu. Dan kebetulan Bu Hajinya itu kan rumahnya kan dari dua muka, ujung depan sama ujung belakang tuh. Nah, Bu Hajinya menghadap gang sana, saya punya menghadap gang sini ke rumah apa saya punya paman gitu loh. Jadi emang di sana tuh kita nggak lama karena saya balik lagi ke Jakarta waktu itu kalau nggak salah karena Wilona ada dapat panggilan casting lagi ya dari suatu manajemen ya saya balik lagi karena saya pikir aduh kalau di sini kan repot ya kalau tinggal di Banjarmasin kita mau casting juga repot jauh gitu loh bolak-balik pesawatnya udah berapa apalagi waktu itu kan lagi susah naik pesawat aja kita mikir kalau bolak-balik kan pikir ya udahlah pindah lagi ke Jakarta gitu jadi dari Jakarta ke Banjarmasin pindah lagi ke Jakarta kayak gitu tapi sebenarnya rumah itu ya itu tadi bukan rumah kita ya itu ngontrak. Heeh. tapi tante, tapi tante kan itu kan banyak sanak keluarga kayak tadi Mm-mm. tante. Mm-mm. Ada nggak sih niatan untuk mungkin nggak dalam waktu dekat ini Heeh. ada niatan untuk kesana lagi bernostalgia lagi tante? Saya udah berapa kali kok pulang. Iya. Wilona juga udah berapa kali kan ke sana. Dan kadang kalau kita ke rumah keluarga yang masih di situ yang di depan rumah Bu Haji itu, kita masih suka ingat kok ini dulu kita tinggal di sini. Di sebelah sini ada rumahnya si A, depannya ada rumahnya kakaknya Wilona punya temen. Jadi dulu tuh kan ada teman-temannya juga di situ, tapi yang temannya itu udah pindah ke Tarakan sama orang tuanya. Jadi sebenarnya itu nostalgia sih waktu dia orang masih kecil di sana. Jadi dari rumah itu ke sekolah itu tinggal lurus, jalan kaki itu udah sekolahannya. Sebenarnya dekatnya, jadi efisiennya di situ. Makanya milihnya di situ, di samping murah, dekat sekolah juga. Itu sih. Lu terakhir kapan tante sama Wilona kesana? Ilona tahun berapa ya? Kalau saya kan kadang kayak misalnya mau ke kuburan orang tua, kan tante punya orang tua kan kuburannya di sana dua-duanya. Nah, itu pasti pulang kok ke sana. Kalau pulang ya pasti kadang-kadang mampir kayak ingat-ingat dulu-dulu lah. Kan dulu tuh masih bisa naik beca ke situ kan. Terus juga dulu masih ada beca segala macem. Jadi masih itulah, masih ingat lah. Kadang-kadang tuh kayak kangen. Oh iya nih dari sini ke sekolah deket nih. Orang pas pulang juga, aduh sekolahnya kok udah berubah ya. Kalau dulu tuh halamannya masih gini, gini, gini. Terus kayak ya itulah orang bilang kayak nostalgia ngingat lagi oh jalannya udah begini dulu masih begini udah ada perubahan banyak sih sebenarnya itu Tapi sempat viral lagi loh tante. Artinya posisi rumah, tante udah lihat kan mungkin ada udah posisi rumahnya masih sama kayak dulu nggak tante yang tadi tempat? itu masih itu kan yang saya bilang itu bagian belakang sebenarnya dari rumah Ibu Haji itu jadi Bu Haji itu tinggalnya di depan jadi rumah itu panjang dari gang satu ke tembus ke gang satunya nah gang yang belakang ini itu dia yang kecil doang itu yang emang bagian belakang rumah dia sebenarnya bagian depan rumahnya itu ya tembusnya di dalam jadi satu rumah panjang gitu kalau dia tinggalnya di depan dia ada bikin warung juga kan di depan sana. Tapi seorang Natasha Wilona sempat merasakan ada curut tante katanya tadi. Iya, udah pastilah namanya rumah itu ya rumah kayu. Bawahnya kan kalau Banjarmasin kan masih banyak rawa kan. Jadi ada air kadang bawahnya. Itu masih ada air-airnya kok bawahnya itu. Terus juga dinding-dindingnya kan udah banyak yang bolong-bolong. Ya namanya juga rumah udah lama kan. Jadi ya kita ngambil yang dibilang tadi karena murah.
gitu loh. Terakhir artinya rumah tersebut kan rumah terakhir ibarat kata tante sebelum meninggal. Mm-mm. Itulah Tasya Wilona sekarang menjadi artis terkenal di Indonesia. Aduh, puji Tuhan ya. Ya intinya itu rumah kenang-kenangan, rumah waktu dia orang kecil yang sempat walaupun cuma 2 tahun di Banjarmasin lah Wilona ikut modeling, saya sekolahin modeling, ya kan, dengan uang secukupnya. Karena saya lihat Wilona ada bakat, makanya saya yang nganterin ngeles, saya yang tadinya nggak bisa naik motor, belajar naik motor supaya bisa ngantarin anak-anak kan, bisa ngantarin dia mau les, mau pergi lomba gitu loh. Terus saya juga yang nyariin tukang jahit. Jadi tukang jahit yang Leona cerita kan ada dulu di vlognya. Dia kalau mau lomba tuh saya suka iniin bajunya kan. Dari baju-baju bekas, misalnya bekas dari ipar saya punya baju nih, baju kaos, baju orang gede sebenarnya. Cuma bahannya bagus. Ya saya ambil tuh. Jadi dibuang-buang sebagian dipotong, diambil buat model lomba. Karena kan ya daripada beli lagi mahal, terus beli kain kadang yang murah-murah aja. Yang pasti sih dari baju-baju sisa dirombak-rombak, modelnya saya yang mikirin. Kayak gitu loh. Itu yang buat modal lomba sebenarnya. Perjuangan masih gitu ya, Teh? Ya, kalau kita kan orang tua tuh lebih kepada melihat anak punya bakat. Dan kebetulan juga anaknya enjoy. Dan kita cuma istilah kasarnya membantu dia mewujudkan apa yang dia mau, mewujudkan mimpinya lah gitu loh. Jadi disitulah dia pertama kali juga sekolah modeling kan. Pokoknya selama saya tinggal di sana, saya lihat dia ada bakat itu, saya lesin dia modeling sempat setahun lebih. Nah, itu saya juga yang nganterin segala macam. Jadi dia belajar modeling itu sebenarnya di daerah, bukan di Jakarta. Baru besar di Jakarta ya. Iya, seperti itu. Kemudian